rezekinya. Di kesempatan video kali ini, Mimin kembali akan berbagi satu alur cerita film yang berjudul As Far As My Fate Will Carry Me, rilis pada tahun 2001. Film yang disutradarai oleh Hardy Martin ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan kisah pelarian seorang tentara Jerman yang ditahan oleh Soviet di sebuah kamp tahanan kerja paksa. Ia harus menempuh perjalanan yang sangat berat hingga membutuhkan waktu selama 3 tahun untuk bisa sampai ke rumah. Oke, seperti biasa tanpa banyak spoiler di awal biar kalian hemat kota, mari kita simak spoiler film As Far As My Fate Will Carry Me, Ciki Jos. Film dibuka di sebuah stasiun kereta api. Terlihat seorang tentara yang berpangkat letnan yang bernama Clement Forel sedang bersiap akan berangkat bertugas ke medan perang. Saat itulah istri Clement memberitahukan mereka akan segera memiliki anak lagi setelah ia baru saja memeriksakan diri ke dokter. Sedangkan Lisa anaknya meminta kepada sang ayah untuk berjanji selalu memberikan kabar melalui kartu pos. Cerita berpindah pada sebuah kereta api yang sedang melaju di tengah padang salju. Terlihat Clement Forel bersama teman-temannya kedinginan sebagai tahanan yang akan dikirim ke sebuah kamp kerja paksa, di mana Letnan Clement Forel akan menjalani hukuman kerja paksa selama 25 tahun atas tuduhan dan dakwaan pengadilan militer Soviet setelah ia tertangkap. Hukuman itu berlaku dari 13 Juli 1945. Sementara itu pada Oktober 1945 di sebuah desa, Lisa sedang menerima surat pos. Ia berharap itu adalah surat dari Clement ayahnya. Ia pun segera berlari mendatangi ibunya yang saat itu berada di sebuah gereja untuk segera tahu kabar apakah yang akan ia dapatkan dari sang ayah. Namun Lisa terlihat kecewa. Ternyata itu adalah surat dari Palang Merah yang memberitahukan tentang Clement yang saat ini tidak mereka miliki datanya. Dan tidak ada informasi mengenai pengadilan militer Soviet atas Clement Forel. Saat itulah putra Clement yang baru lahir menangis dengan keras disertai kesedihan putrinya. Cerita berpindah di kereta api yang membawa Clement menuju kamp tahanan kerja paksa. Clement dan teman-temannya harus berdesak-desakan di dalam kereta yang tidak manusiawi dengan suhu udara yang sangat dingin, kekurangan makanan dan air. Terlihat banyak tahanan yang mati di dalam kereta. Mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kereta akan berhenti di stasiun kereta yang dijaga ketat oleh tentara untuk menurunkan para tahanan yang meninggal dan mengambil makanan serta kayu bakar yang jumlahnya sangat terbatas. Saat masih di perjalanan, Clement bertanya kepada sesama tahanan yang ahli menggambar peta yang bernama Dahon, di manakah letak Tanjung Desnet yang menjadi tujuan mereka. Dengan senang hati, Dahon pun menggambarnya di sebuah dinding kereta yang dipenuhi salju dan diperhatikan oleh para tahanan lainnya dengan serius. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, kereta pun sampai pada pemberhentian di mana para tahanan akan diturunkan. Ketika pintu kereta dibuka, para tahanan pun berebut melompat dan segera mengambil salju lalu memakannya. Mereka semua dalam kondisi kelaparan dan sangat kehausan. Setelah itu mereka digiring dengan pengawalan para tentara yang ketat untuk menuju kamp yang sangat jauh melewati padang salju yang dingin. Mereka banyak yang mati dan kelelahan. Para tentara pun tidak segan-segan memukul bagi para tahanan yang terjatuh. Sementara itu di markas besar kamp penjara Tanjung Desnet, seorang letnan yang berprestasi yang bernama Letnan Kemenev sedang menerima tugas untuk bertanggung jawab terhadap keamanan di kamp Tanjung Desnet. Sementara itu di dalam sebuah ruangan klinik di Tanjung Desnet, dokter yang bernama Dr. Stover sedang memeriksa para tahanan yang meninggal akibat tipus. Ia mengeluhkan kekurangan penisilin kepada asistennya. Scene berpindah di mana para tawanan telah sampai di kamp tahanan Tanjung Desnet. Kamp ini berada di tengah-tengah padang salju yang luas, tanpa ada rerumputan maupun pepohonan di sekitarnya. Mereka semua lalu dibariskan di sebuah lapangan untuk diperiksa kesehatan mereka dengan cara berdiri dari siang hingga malam di cuaca dingin yang bersalju. Tawanan yang roboh akan langsung ditembak mati. Sementara itu salah seorang tawanan yang berada di samping Clement yang kedapatan membawa surat dari ibunya saat penggeledahan dibiarkan telanjang di tengah lapangan. Clement sangat marah saat menatap sang letnan yang tidak manusiawi. Inilah perkenalan pertama Clement dengan sang letnan.
Setelah usai pemeriksaan, para tawanan yang sudah kelelahan itu pun lalu digiring ke tempat peristirahatan mereka yang berada di terowongan tambang batubara. Hanya ada jerami sebagai alas mereka dari kotornya debu batubara. Para tawanan pun disuruh membuka pakaian mereka untuk dicuci agar tidak membawa wabah penyakit. Setelah mandi, satu persatu rambut dan kumis serta jenggot mereka pun dicukur. Setiap hari, siang dan malam mereka dipaksa bekerja di dalam terowongan tambang yang sempit dan berbahaya. Scene berpindah di mana istri Clement Forel dan Lisa anaknya sedang mendatangi pusat informasi militer Jerman untuk mencari informasi suaminya. Namun mereka tidak memiliki informasi suaminya. Terlihat raut kesedihan di wajah istrinya Clement. Scene berpindah pada tahun 1949, di mana 3 tahun telah berlalu. Clement menjalani hukuman kerja paksa yang tidak manusiawi, bekerja di dalam terowongan tambang batubara. Saat itu teman Clement Forel yang bernama Dahon tertimpa reruntuhan tambang dan mati. Lalu Clement dipanggil oleh seorang tentara untuk keluar tambang menemui sang letnan di gudang generator. Clement yang memiliki basic seorang mekanik dipaksa untuk memperbaiki generator listrik yang rusak. Setelah bekerja siang dan malam, akhirnya generator itu pun berhasil diperbaiki oleh Clement. Saat lampu menyala, ketika itulah ia melihat sebuah komper batubara yang sedang berputar. Dan di bawahnya ada sebuah kereta pengangkut batu bara. Clement yang sudah merasa tidak tahan berada di kamp tahanan kerja paksa yang tidak manusiawi itu dengan segera mengendap-endap menaiki kompeor untuk melarikan diri. Namun ketika ia berhasil menaiki kereta dan meluncur dengan laju, tiba-tiba kereta berhenti. Ia berhasil ditangkap oleh penjaga. Akibatnya ia harus dikurung di dalam sebuah sel isolasi bawah tanah dengan atap terbuka. Nampak ia sangat kedinginan. Clement juga harus dipukuli oleh teman-temannya saat kembali ke terowongan tambang. Teman-temannya marah karena setiap ada tawanan yang melarikan diri, mereka yang ada di dalam tambang tidak diberi jatah makan sehingga mereka sangat lapar. Scene berpindah ke ruangan Dr. Stopper. Karena terluka parah akibat dipukuli oleh teman-temannya, Clement harus mendapatkan perawatan dan beristirahat di klinik selama beberapa hari. Disinilah Dr. Stopper menjelaskan kalau seluruh tambang dipenuhi oleh timah yang mengandung racun yang berbahaya, sehingga membuat keinginan Clement untuk segera dapat keluar dari sana pun semakin tak terbendung. Namun Dr. Clement memberitahukan Clement, jika ingin melarikan diri, ia harus memiliki persiapan yang matang. Ia harus menyiapkan pakaian yang tepat, kompas, korek api, dan persediaan makanan. Namun Clement merasa frustasi bagaimana ia bisa mendapatkan semuanya. Secara mengejutkan, Dr. Stopper mengatakan kalau ia bisa membantu Clement untuk mempersiapkan semuanya. Suatu ketika, Clement masih menjalani perawatan sambil berbisik, Dr. Stopper pun menyuruh Clement untuk menemuinya pada malam hari nanti. Pada malam harinya, dengan mengendap-endap, Clement pun berhasil meninggalkan ruangan klinik dan menemui Dr. Stopper di ruangannya. Dr. Stopper pun yang juga seorang tawanan segera mengeluarkan sebuah peta yang digambar oleh Dahon. Saat ia sedang menjelaskan peta tersebut, secara mengejutkan Letnan Kamenev datang ke ruangannya. Dr. Stopper pun segera menyuruh Clement untuk bersembunyi di dalam balik pemeriksaan. Setelah sang letnan keluar yang hanya menawarkan minum kepada Dr. Stopper, Dr. Stopper pun menyuruh Clement untuk segera berangkat melakukan pelarian. Karena jika Clement tidak mengambil kesempatan saat ini, ia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk pergi meninggalkan kamp tersebut setelah ia kembali ke dalam tambang. Dr. Stopper yang baik ini pun menyerahkan sweater yang saat itu ia pakai dan beberapa pakaian serta sepatu yang tebal. Semua barang-barang itu adalah barang-barang yang selama ini Dr. Stopper persiapkan untuk dirinya sendiri saat ingin melarikan diri dari sana. Namun karena dia sedang mengidap penyakit kanker, ia merasa tidak mungkin lagi bisa melakukannya. Dr. Stopper juga memberikan sepucuk senjata api yang berisi 8 butir peluru. Ia juga telah menyiapkan sebuah ransel yang berisi peralatan dan perbekalan untuk Clement yang ia sembunyikan di bawah perlintasan kereta tambang. Dr. Stopper memiliki sebuah permintaan kepada Clement saat ia sudah selamat berada di Jerman. Ia hanya meminta Clement untuk menemui istrinya dan mengatakan kepadanya kalau ia telah meninggal di musim dingin bulan Februari, di mana di atas kuburannya tergantung sebuah kalung salib. Dengan dilepas raut kesedihan Dr. Stopper, akhirnya Clement berhasil mengendap-endap meninggalkan camp dan mengambil ransel yang sudah dipersiapkan oleh Dr. Stopper.
lalu bergegas pergi. Keesokan harinya, Dr. Stopper ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di ruangannya oleh Letnan Kemenet setelah ia bunuh diri dengan menyuntikkan racun ke tubuhnya. Sementara itu, Clement terlihat sedang kebingungan di tengah padang salju yang luas. Ia telah kehabisan perbekalan setelah berjalan berhari-hari belum berhasil keluar dari padang salju yang luas. Dalam kondisi lapar, ia terus berjalan hingga akhirnya pingsan di dekat perairan laut yang membeku. Beruntung saat ia bangun, ia berhasil menembak seekor singa laut yang saat itu naik ke permukaan. Namun salah satu kakinya harus terluka saat terperosok mengejar singa laut, sehingga kakinya pun mati rasa. Setelah mengobati kakinya yang mati rasa menggunakan panas lemas singa laut, ia pun melanjutkan perjalanannya sambil membawa daging singa laut untuk bekalnya di jalan. Suatu ketika ia berhasil menemukan sebuah anak pohon yang mati. Clement pun memeluk pohon itu dengan bahagia. Akhirnya ia berhasil mencapai padang Siberia yang ditumbuhi pepohonan hutan lebat setelah ia berjalan kaki dan tersesat di padang salju yang luas itu selama 2 bulan. Scene berpindah di mana sang letnan kepala kamp penjara Tanjung Disney sedang melihat peta. Setelah 2 bulan berlalu, mereka belum berhasil menangkap Clement. Padahal mereka sudah melakukan penyisiran dalam radius 500 km. Ia pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk melakukan pencarian dengan radius 1000 km. Sementara itu, Clement yang saat itu tertidur di dalam hutan, ia dikejutkan setelah dibangunkan oleh 2 orang pemburu dan penambang emas yang ada di hutan Siberia. Awalnya mereka berdua ingin mengajak Clement untuk pergi meninggalkan tempat itu bersama mereka, karena sebentar lagi akan turun badai salju. Namun karena Clement takut mereka akan menjebaknya, Clement pun menolaknya. Saat keesokan harinya, badai itu pun benar-benar terjadi dan hampir saja membuat Clement tewas tertimpa pohon yang tumbang. Saat itulah Simon dan Anastas, pemburu yang tadi malam memperingatinya, tiba-tiba muncul. Kali ini Clement menyamarkan namanya sebagai Pijor saat mereka berkenalan. Akhirnya Clement pun pergi mengikuti mereka. Mereka bertiga pun terus berjalan menyusuri hutan Siberia yang bersalju. Hingga pada saat tahun 1950, di mana sudah setahun telah berlalu saat ia memulai pelarian. Clement dan kedua pemburu itu akhirnya sampai di sebuah sungai. Saat itu mereka melakukan perjalanan menggunakan sebuah rakit. Saat melewati arus deras yang berbatu, tanpa diduga Simon kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke air yang berarus deras. Anastas temannya hanya membiarkan dia hanyut di sungai. Clement yang kasihan pun segera melompat ke air lalu menolongnya. Disinilah terungkap saat Simon dan Clement dalam perjalanan menuju pondok peristirahatan mereka. Ternyata Anastas sengaja membiarkan Simon hanyut dengan maksud supaya dia mati dan nantinya dia bisa menguasai emas yang saat itu ada di dalam tasnya Simon. Mereka berdua sengaja melarikan diri dari sebuah tambang emas dan membawa emas hasil curian. Simon yang saat itu marah menembak mati Anastas setelah ia mengetahui Anastas telah menggeledah tasnya. Scene berpindah di mana Simon dan Clement sedang berjalan menyusuri pegunungan bersalju dalam kondisi kelelahan. Simon merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Clement mencoba memberikan semangat kepadanya dan bermaksud membantu membawa tasnya. Namun Simon ternyata salah menanggapinya. Simon mengira Pijor alias Clement ini ingin merebut tasnya, sehingga ia memukul Clement dengan keras menggunakan tas tersebut. Seketika Clement pun terjatuh jumpalitan ke dalam jurang yang dalam. Clement pun pingsan. Sementara itu Lisa, anaknya Clement, tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya setelah bermimpi tentang ayahnya. Ibunya yang mendengar teriakan Lisa segera datang menenangkan Lisa. Saat itulah anak laki-laki Clement yang sudah mulai besar terlihat terbangun dan kehausan. Scene berpindah di mana Clement terbangun dari pingsannya. Secara mengejutkan, ia melihat segerombolan serigala datang berlarian menuju ke arahnya. Clement yang ketakutan pun segera berlari memanjat sebuah pohon. Namun sayang, karena pohon yang ia panjat adalah pohon kecil, sehingga kakinya berhasil digigit oleh salah satu serigala lalu menggantunginya. Seketika pohon itu pun roboh dan Clement pun hanya bisa pasrah dan memejamkan mata saat terjatuh dari pohon. Namun secara tiba-tiba terdengar sebuah letusan senjata api dan para serigala pun mati berlumuran darah. Clement yang saat itu terluka parah terjatuh setelah dipukuli Simon akhirnya kembali pingsan. Saat ia terbangun,
Ia sudah berada di sebuah kereta salju yang melaju yang diselamatkan oleh Kolka dan Elioska, penduduk suku Eskimo. Scene berpindah ke perkemahan suku Eskimo. Clement terbangun dari tidur panjangnya setelah menjalani ritual pengobatan tradisional suku Eskimo. Kolka yang waktu itu menolongnya segera menyapa Clement saat ia bangun. Ia pun segera mengenalkan seorang janda bohai yang cantik yang bernama Irene yang selama ini merawatnya. Suaminya Irene telah tewas terbunuh oleh seekor beruang. Clement telah disembuhkan oleh kakek Irene yang merupakan tabib kelompok mereka. Saat itu pula lah Kolka yang membawa istrinya yang sedang hamil berpamitan untuk pergi ke kota dalam waktu yang cukup lama. Ia meminta dan berpesan kepada Clement untuk tinggal di sana dan tidak perlu khawatir karena tidak akan ada yang menyakitinya. Suatu ketika saat Clement sedang tertidur, Irene si janda bohai datang mengantarkan ramuan obat dari kakeknya. Irene nampaknya menyukai Clement. Setelah memandangi dan mengusap wajah Clement, ia tiba-tiba melepaskan pakaiannya. Kali ini Clement benar-benar ketiban rezeki sengsara membawa nikmat. Scene berpindah di mana Letnan Kamaret Kamenep pergi ke sebuah kantor polisi setelah mendengar seorang tahanan yang tertangkap. Sang tahanan kedapatan ingin membeli paspor setelah menjual emas curian dan ia sempat membicarakan seorang Jerman yang sempat bersamanya. Saat Letnan Kamenep masuk ke ruang tahanan dan ditemani oleh komandan polisi, mereka dikejutkan dengan tahanan yang ternyata adalah Simon telah mati gantung diri. Sementara itu di sebuah pasar, Kolka yang sedang berada di sana dikagetkan oleh suara pengeras suara yang menginformasikan kepada warga sekitar agar berhati-hati terhadap seorang buronan yang bernama Vijor dan bernama asli Clement Forel. Scene berpindah ke perkemahan suku Eskimo. Clement mulai membaur dengan suku warga Eskimo yang menerimanya dengan sangat baik. Clement pun mengobrol dengan warga. Saat itulah Kolka tiba dari perjalanan jauhnya. Bersama itu pula istri Kolka melahirkan. Setelah menyambut bahagia kelahiran anak laki-lakinya, Kolka mengajak Clement untuk berbicara berdua. Kolka memberitahukan perihal pengumuman polisi di kota yang mencarinya. Clement dengan berat hati mengatakan terlalu berbahaya bagi mereka jika ia tetap berada di sana. Demi keselamatan suku Eskimo yang telah menolongnya, ia pun memutuskan akan pergi meninggalkan perkemahan. Keesokan harinya setelah berpamitan dengan Kolka, Clement yang diantar oleh Irene pun meninggalkan perkemahan untuk menuju hutan bersama seekor anjing pemburu yang bernama Argis yang diberikan oleh Kolka. Setelah sampai di tepi hutan, sebelum berpisah, Irene si janda bohai memberikan sebuah jimat keselamatan kepada Clement. Dengan sedih mereka pun saling berpelukan dan berpisah. Scene berpindah di sebuah hutan musim panas pada tahun 1951. Clement dan Argis sedang berjalan menyusuri hutan. Anjing Argis berlari menjauh dari Clement, namun tiba-tiba dari kejauhan Clement mendengar suara Argis yang menggonggong. Clement pun segera berlari ke suara Argis. Ternyata Argis sedang menggonggong kepada seorang pria yang menodongkan senjata di tempat penebangan kayu. Takut dengan keselamatan Argis, Clement pun memanggil Argis. Saat ia bersiap akan pergi dari sana bersama Argis, tiba-tiba pria itu berteriak dan menyuruh Clement untuk diam di tempat. Clement pun lalu dibawa ke sebuah pos dan diinterogasi oleh sang inspektur polisi. Setelah menanyai beberapa informasi tentang identitas Clement, Clement akhirnya disuruh makan lalu diberi tumpangan kereta api yang membawa kayu menuju Cita. Ia diminta membantu sebagai tukang rem. Namun di balik semua itu, ternyata sang inspektur telah melapor keberadaan Clement di kereta api itu kepada Letnan Kamenep yang terus memburunya. Saat itu juga Letnan Kamenep pergi ke sebuah stasiun untuk mencegat dan menangkap Clement. Sementara Clement yang ada di dalam kereta terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara aba-aba untuk memutar rem kereta. Saat ia melihat keluar arah stasiun, ia terkejut melihat sejumlah tentara. Clement pun segera melompat dan berlari menuju ke arah yang lain. Namun alangkah terkejutnya ia ketika ia sedang menunggu kereta di depannya berlalu untuk lari, sang letnan berdiri tepat di seberang rel kereta api. Beruntung anjing Argis segera menerjang dan menggigit sang letnan. Clement pun menggunakan kesempatan itu untuk berlari menuju sebuah menara lalu melompat ke atas sebuah kereta yang sedang melintas tepat di bawahnya. Walau ia berhasil selamat, Clement harus bersedih karena ia harus kehilangan anjingnya setelah ditembak mati oleh sang letnan.
Clement pun melanjutkan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan dengan berjalan kaki menyusuri padang rumput dan hutan. Sesekali menumpang truk yang ia jumpai sepanjang perjalanan. Selain itu, dia juga harus mencuri makanan di setiap kesempatan yang ada. Hingga pada Agustus 1952, tepat 3 tahun pelariannya, Clement tiba di sebuah kota Soviet bagian tengah, yang mana kota tersebut penduduknya mayoritas beragama Islam. Terlihat tubuh Clement yang kurus dan mukanya yang ditumbuhi oleh kumis dan jenggot serta rambutnya sudah panjang. Badannya juga berbau tidak sedap. Ia terlihat seperti seorang gembel. Di kota ini ia hampir saja berhasil ditangkap oleh Letnan Kamenev setelah seorang warga melaporkan tentang keberadaannya kepada polisi. Beruntung ia berhasil selamat setelah dibantu melarikan diri oleh seorang warga Yahudi. Orang Yahudi itu adalah keturunan Yahudi Polandia, yang mana semua saudaranya telah dibunuh oleh tentara Jerman. Namun ia tidak menyimpan dendam kepada Clement. Walau awalnya Clement sempat curiga, namun akhirnya ia berhasil menuju perbatasan Iran setelah menggunakan paspor dengan nama Vijor dan berasal dari Latvia. Saat Clement berhasil melewati pos pemeriksaan paspor, ia segera bergegas berjalan menyeberangi sebuah jembatan di perbatasan Soviet dengan Iran. Clement dikejutkan dengan kehadiran Letnan Kamenev yang berdiri di depannya tepat di tengah jembatan. Seketika ketegangan pun terjadi di antara mereka. Namun tiba-tiba Letnan Kamenev yang selama 3 tahun ini memburunya, tiba-tiba menyingkir dan mempersilahkan Clement untuk berlalu. Clement pun segera berjalan melewati sang letnan, dan kaki Clement pun terhenti setelah mendengar ucapan sang letnan kalau ini adalah kemenangannya. Ternyata setelah di pos penjagaan Iran, Clement ditangkap oleh pemerintah Iran dengan tuduhan mata-mata Rusia dan dipenjarakan. Pada tahun 1952, tepatnya di bulan Desember, Clement Forel akhirnya berhasil dibebaskan dari penjara Iran setelah pejabat penjara mengabulkan permintaannya untuk bertemu dengan pamannya yang merupakan pejabat penting di Kementerian Iran. Walau pamannya tidak lagi mengenali Clement, ia akhirnya bisa meyakinkan sang paman setelah menunjukkan bukti tulisan di belakang foto saat foto tersebut dikirim kepada pamannya oleh ibunya. Clement pun menangis haru berpelukan dengan pamannya. Scene berpindah di sebuah halaman rumah yang saat itu sedang turun salju. Clement kini telah tiba di rumahnya. Dengan gugup ia mendekati jendela dan mengintip ke dalam. Terlihat istri dan kedua anaknya sedang bersiap untuk pergi ke gereja di malam Natal. Clement segera bersembunyi di balik dinding. Ia pun segera mengikuti mereka secara diam-diam. Sementara itu di dalam gereja terlihat Isa sedang mengikuti ibadah memandangi sebuah patung dengan raut sedih. Entah doa apa yang ia panjatkan saat ia menoleh perlahan ke belakang sambil berharap sebuah keajaiban. Ia segera berdiri dan memeluk Clement Forel sang ayah yang selama lebih 3 tahun ia rindukan dan nantikan kepulangannya berdiri tepat di depannya. Diikuti oleh sang ibu yang berjalan dengan berlinang air mata dengan rasa tidak percaya ke arah Clement Forel, suami yang selama ini dengan setia ia tunggu dengan keyakinannya. Kini telah pulang, mereka pun berpelukan dengan haru, dan film pun usai. Oke, itu tadi sebuah alur cerita film yang sangat panjang. Setelah melewati perjalanan yang panjang selama 3 tahun dalam pelariannya, berjumpa lagi dengan video Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.